Setiap kali saya tanya pertanyaan ini, ada nggak sih di setiap sekolah paling nggak ada satu guru penggerak? Ini biasanya karakteristiknya guru-guru ini yang suka nakal-nakal sendiri di kelasnya. Dia bikin acara, dia bikin kurikulum sendiri yang lebih engaging, dia bikin kelasnya seneng, dia ajak kelasnya keluar, dia mencoba metode baru, dia baca-baca sendiri di luar, di YouTube dan lain-lain. Ini ada teknik baru, itu biasanya kayak gitu. Yang biasanya mereka tidak diberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan. Tolong dicari itu, siapa itu? Minimal satu si guru penggerak. Lalu berikan dia kepercayaan diri. Bilangin, saya pasang badan untuk kamu. Silahkan. Taruhlah dia di depan guru-guru lain, ceritain apa yang kamu lakukan di kelas. Itu aja. Sobat Pendidikan, jumpa lagi kita di Visi Educate, tempat kita mendiskusikan isu-isu klasik maupun isu-isu aktual terkait dengan pendidikan. Nah, kalau biasanya kita diskusi di studio Visi bersama saya dan Mas Bambang Wisudo sebagai host, tapi hari ini kita agak sedikit tampil beda. Hari ini kita diskusi di Pucuk Pare Resto Pandeglang. Dan ini kerjasama Visi Educate dengan teman-teman Koalisi Guru Banten. Nah, narasumbernya juga tidak main-main, gitu ya. Kita punya 3 narasumber yang hadir di Pucuk Pare. Sebelah kiri saya ada Bung Ginanjar Hambali. Selamat sore Bung Ginanjar. Bung Ginanjar ini adalah aktivis Koalisi Guru Banten, juga guru penggerak, menulis di banyak media. Nih, kalau saya sering ambil contoh guru yang ideal, saya biasanya akan nunjuk Bung Ginanjar. Lalu kemudian yang kedua ada kawan kita Mas Harjono. Mas Harjono ini juga aktivis dari Ikatan Guru Indonesia Banten dan beliau adalah fasilitator guru penggerak. Nah, yang terakhir, yang ketiga, teman kita semua, guru kita semua sebenarnya, Kang Ihik Nurul Faik. Kang Ihik ini jagoannya Banten, alumni UPI, baru lulus doktor ya, Kang? Udah lama. Saya tahunya baru berarti ini. Kang Ihik ini adalah wakil direktur 1 UPI Kampus Serang, gitu ya. Jadi tiga-tiganya adalah orang yang punya kompetensi tinggi di bidang pendidikan, bukan cuma teori tapi juga praktik. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas terkait dengan masa depan guru penggerak, gitu ya. Tapi dari perspektif guru dan teman-teman fasilitator guru penggerak. Nah, kenapa masa depan? Apakah ini pertanyaan yang penuh keraguan nih? Kabinet baru akan ada program guru penggerak ini akan dilanjut atau tidak, gitu ya. Biasanya ganti menteri, ganti kebijakan, gitu ya. Walaupun kadang-kadang hampir sama esensinya, gitu ya. Nah, kita akan bahas. Nah, kita mulai dari Mas Harjono untuk tahu sebenarnya penuzul guru penggerak itu apa sih, gitu ya. Kenapa muncul guru penggerak dan bisa dijelaskan apa dan kegiatannya apa saja, lalu kemudian targetnya seperti apa, dan pengalaman Mas Harjono sebagai fasilitator guru penggerak, apakah tujuan yang dari awal disusun atau direncanakan Kementerian Pendidikan di lapangan itu terrealisasi atau tidak, gitu ya. Silakan Mas Harjono. Baik, terima kasih. Ya, program pendidikan guru penggerak ini kalau kita cermati bersama sudah berjalan 3 tahun ya, 3 tahun atau 4 tahun ya, dimulai dari tahun 2000-an ya, sekitar COVID melanda saat itu. Nah, program guru penggerak ini bagian dari seri Merdeka Belajarnya Mas Menteri ya. Ini adalah Merdeka Belajar seri yang kelima. Ini memang program guru penggerak fokus kepada pelatihan ya, pelatihan kompetensi guru yang ingin membentuk dan guru. Ya, jadi di sini guru dilatih untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran,
yang dilatih juga ataupun untuk diajar refleksi terkait kompetensi pedagogiknya. Kemudian fokus bagaimana peningkatan mutu pendidikan. Nah, sejauh ini para pendidikan guru penggerak, para alumni pendidikan guru penggerak yang menyandang predikat guru penggerak, ya contohnya kawan saya ini guru penggerak gitu ya. Harapannya memang mampu menggerakkan komunitas baik itu di sekolahnya maupun lebih luas lagi baik itu di tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Nah, kalau kita melihat dari kurikulumnya ya, di guru penggerak ini memang di sana 10 modul Pak Ambali ya, 10 modul yang dipelajari yang itu dikelompokkan menjadi 3 paket modul pembelajaran. Yang pertama itu terkait paradigma guru penggerak. Di sini para guru penggerak diajak untuk merefleksikan dalam kaitannya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita merujuk kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana seharusnya seorang guru itu berlakukan siswanya seperti apa. Nah, di sana kita mengenal istilah yang cukup terkenal yaitu menghamba murid gitu ya. Nah, tentunya arti menghamba pada murid ini bukan seperti kita menghamba kepada Tuhan, beda gitu ya, tapi dalam konteks bahwa siswa itu menjadi segalanya bagi seorang guru. Apa yang kita lakukan di sekolah itu dalam rangka untuk pengembangan siswa tersebut. Nah, kemudian di paket yang kedua itu kita berfokus kepada menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita fokus ke pedagogik gitu ya, mengenai pendidikan sosial emosional, pendidikan berdiferensiasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka, tentunya di sini ada kaitannya bagaimana salah satu ciri pembelajaran di kurikulum Merdeka itu adalah pendidikan berdiferensiasi. Nah, kemudian paket yang ketiga nih, paket yang kaitannya adalah pendidikan kepemimpinan gitu ya. Jadi di sini guru penggerak dilatih untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, mulai dari bagaimana mengambil sebuah keputusan, kemudian bagaimana mampu melihat aset-aset yang ada di sekolahnya atau di lingkungan sekolahnya untuk mengoptimalkan pendidikan di lingkungannya. Kemudian yang ketiga terkait bagaimana menyusun program yang berdampak kepada murid. Nah, kalau kita lihat dari ketiga hal tadi yang sudah dipelajari di guru penggerak memang sudah cukup komprehensif gitu ya, membentuk seorang guru dari sisi pedagogiknya, dari sisi kepemimpinannya, dan dari sisi kemampuan pembelajarannya gitu ya. Nah, apakah sejauh ini sudah berjalan baik atau belum gitu ya? Memang dari tataran konseptualnya memang sudah cukup bagus ya, artinya selama 6 bulan ini ketika guru penggerak tidak hanya mendapatkan teori saja gitu ya, tapi ada proses pendampingan ya, ada pendampingan baik itu pendampingan langsung ke sekolah tempat calon guru penggerak itu bertugas, yang di sana ada pengajar praktik gitu ya. Jadi kalau kita melihat aktor-aktornya di sini bahwa CGP ini akan dinaungi para pelatih mulai dari pengajar praktik yang itu melatih secara langsung, secara tatap muka, baik itu lewat pendampingan individu sekolah maupun lewat kegiatan lokakarya. Kemudian ada fasilitator, ini yang pendampingan lewat dunia gitu ya. Jadi istilahnya karena CGP ini belajar melalui pelabuhan LMS, maka di sana ada pemandu yaitu fasilitator. Tidak sekedar belajar lewat LMS, juga ada pertemuan secara rutin ya melalui tatap maya, ruang kolaborasi gitu. Selanjutnya ada lagi aktor pendukungnya yaitu yang memandu atau narasumber yang melatih istilahnya ya, memberikan materi ya. Fasilitator, selain fasilitator yang sifatnya mendampingi LMS, ada salah satu lagi instruktur namanya ya. Instruktur ini yang lebih mengelaborasikan apa yang dipelajari CGP baik itu lewat LMS maupun aksi nyata yang di lapangan gitu. Selain itu ada mungkin yang di belakang layar ya, ada admin, kemudian ada BGP gitu ya, yang secara khusus memang
fokus mendampingi para guru penggerak ini. Yang pakai LMS berarti inkronus, asinkronus? Ada asinkronus, ada sinkronus. Oke, kalau ada berapa ratus orang atau ribu orang guru yang ikut menjadi guru penggerak atau fasilitator guru penggerak seperti Mas Harjono? Jadi kalau kita lihat perbandingan atau guru penggerak ini biasanya calon guru penggerak dikelompokkan satu kelompok itu sekitar 5 orang. Itu dipegang oleh satu pengajar praktik gitu ya. Nah nanti 4 pengajar praktik itu jadikan satu kelas. Jadi sekitar 20 orang itu dipegang oleh satu fasilitator gitu ya. Fasilitator itu memegang 4 kelompok atau satu kelas. Itu berisi sekitar 20 orang rata-rata. Kalau pengajar praktik ini memegang 5-6 orang. Itu yang akan mendampingi proses belajar mulai dari awal hingga akhir gitu ya. Kalau realisasinya seperti itukah guru-guru yang ikut guru penggerak ini? Kalau sampai tahap ini dalam hal plotting pengajar praktik maupun moderator itu terpenuhi seperti itu. Itu bahkan kayak di Pandeglang ini masih banyak pengajar praktik yang istilahnya parkir ya. Parkir di sini mereka sudah lolos seleksi, sudah pelatihan sebagai pengajar praktik, tetapi di akhir-akhir yang di tahun 2024 ini sepertinya jumlah CGP-nya melampaui dari target ya, jumlah nasional itu, sehingga pemerataan calon guru penggerak di berbagai provinsi hanya kayaknya dari Kemendikbud membuat kuota-kuota ya. Banten dapat sekian, DKI sekian gitu ya. Makanya banyak pengajar praktik yang sudah disiapkan itu akhirnya masih dibilang parkir, belum dapat penugasan gitu. Ada petugas. Nanti saya balik lagi ke Mas Harjono, saya ke Ginanjar sebagai guru penggerak. Ini sebagai guru penggerak apa sih sebenarnya kelebihannya gitu ya, sehingga ini kan seleksi kan untuk menjadi guru penggerak. Apa saja sih misalnya dari sisi aspek pedagogis tadi yang sudah dijelaskan, mungkin juga aspek finansial gitu ya, soal kesejahteraan atau aspek-aspek yang lainnya sebagai guru penggerak ini. Apa sih kelebihannya dan apakah kemudian kalau kemudian yang dijadikan sebagai rujukannya adalah Ki Hajar gitu ya, apakah kemudian memang bisa menerjemahkan pikiran-pikiran Ki Hajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas? Silakan Gin. Terima kasih Bang Ade. Nah, tadi Pak Mas Harjono sudah menceritakan terkait dengan guru penggerak, asal-usul guru penggerak dan kebijakan-kebijakan guru penggerak. Nah sekarang sebagai guru penggerak, apakah bagaimana rasanya atau perasaannya, atau apakah yang tadi yang sudah dijelaskan itu juga terjadi pada guru penggerak? Nah sebenarnya program guru penggerak itu adalah ruang bagi guru untuk belajar ya, meningkatkan kemampuan diri. Nah setelah menjadi guru penggerak, memang ada bekal-bekal khusus, ada pemahaman-pemahaman baru, namanya juga program, apalagi programnya sangat panjang, pelatihannya sangat panjang. Malah kalau misalnya yang setelah selesai pelatihan itu banyak guru yang rindu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, kesibukan mengerjakan tugas begitu ya. Tapi kalau saya lihat sekarang pertanyaannya, dengan banyaknya guru penggerak itu apa yang mesti dilakukan kembali? Kan bayangan guru penggerak idealnya itu mereka setelah lulus pelatihan itu menggerakkan komunitas, menggerakkan dunia pendidikan ini bagaimana menjadi lebih baik begitu kan? Nah, kalau misalnya itu kan tidak hanya tergantung pada guru penggerak, ada ruang-ruang yang diciptakan menurut saya yang harus dilakukan oleh daerah, terutama oleh daerah. Kalau kementerian karena terlalu luas, mungkin ada program-program selanjutnya dari pasca guru penggerak itu. Nah, pertanyaan saya yang sering saya pikirkan itu, yang saya sering bayangkan itu sebenarnya dengan potensi guru penggerak baik tingkat SMA, SMP, SD itu bagaimana daerah
membangun bukan hanya sama guru penggerak aja ya, tapi ini sebagai potensi untuk menggerakkan pendidikan di daerah. Nah, sekarang memang saya lihat guru penggerak itu lebih banyak, memang ada beberapa komunitas belajar ya, komunitas belajar guru penggerak atau misalnya difasilitasi oleh pemerintah, pelatihan-pelatihan, peningkatan kompetensi pasca pelatihan. Tapi menurut saya yang harus lebih dikaji lagi, didiskusikan lagi itu bagaimana membangun pendidikan di Banten, khususnya karena saya SMA itu dengan melibatkan komunitas-komunitas guru kayak guru penggerak. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan dunia pendidikan di Banten itu sebenarnya menurut saya yang harus didiskusikan lagi. Jangan sekedar misalnya bagus misalnya metode-metode, model-model pembelajaran, tapi guru ya jangan sampai mabok metode gitu, jangan sampai mabok model pembelajaran, tapi juga bagaimana sih sebenarnya kebijakan-kebijakan pendidikan di Banten itu juga ikut didiskusikan. Komunitas-komunitas guru, kayak komunitas guru penggerak juga ikut dilibatkan. Saya lihat mungkin bagi perspektif bagi teman-teman guru penggerak dilibatkan, tapi saya melihatnya ada yang kurang. Sebelum dilanjut, sebagai guru penggerak, apa sih kira-kira kontribusi Bung Ginanjar ini dalam pendidikan kita secara makro ataupun kontribusi di ruang kelas ya, yang Bung Gigi rasakan lah sebagai guru penggerak sebelum dan sesudah menjadi guru penggerak? Kalau minimal ya, kalau misalnya karena kita sebagai guru penggerak minimal ada beban moral ya. Ada beban moral bahwa kita harus lebih baik, kita harus belajar lagi. Nah, artinya saya bukan mau mendiskriminasikan antara guru penggerak dan bukan guru penggerak. Tapi guru ya memang sudah seharusnya dia terus berubah, terus belajar gitu. Dengan dengan kondisi sekarang, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan pembelajaran, sehingga ada kesadaran bahwa dia harus berubah, dia harus memperbaiki cara mengajar dia, dan juga dia punya semangat terus belajar. Nah, guru penggerak, setahu saya di beberapa sekolah juga menjadi bagian yang menggerakkan sekolah tersebut. Walaupun nanti ini juga lebih jauhnya juga karena mungkin terlalu semangatnya guru penggerak itu untuk belajar kembali, seringkali ini jadi persoalan di sekolah-sekolah karena dianggapnya guru penggerak meninggalkan ruang-ruang kelas gitu kan ya. Ini juga harus ada kesepahaman atau harus ada pengertian bersama bahwa sebenarnya guru itu juga harus terus belajar. Persoalan nanti misalnya ada beberapa yang karena misalnya bentrok dengan jam mengajar itu kan bisa dibicarakan. Tapi kewajiban guru itu untuk meningkatkan kapasitas. Dan karena tadi Mas Arjono juga bilang bahwa di guru penggerak itu juga diajarkan bagaimana Ki Hajar Dewantara, bagaimana model kepemimpinan. Nah, kalau kita mau memahami terkait dengan Ki Hajar Dewantara memang tidak sekedar cukup di guru penggerak ya, karena itu kan terbatas yang kita mau dan terus didiskusikan. Karena kalau Ki Hajar Dewantara misalnya pendidikan tanpa hukuman, pendidikan dengan konsekuensinya, atau pendidikan yang ramah anak, pendidikan yang menghambat kepada anak. Nah, model-model seperti itu kan, teori-teori seperti itu harus didiskusikan. Betul nggak ini cocok misalnya di sekolah-sekolah yang ada di kota dengan tingkat ekonomi kelas menengah ke atas, atau ini misalnya harus diadaptasi lagi dengan kondisi misalnya sekolah-sekolah yang berada di perkampungan dengan latar belakang anak yang berbeda. Nah, ini menurut saya diferensiasi itu di sana gitu. Jadi adaptasi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas-kelas itu harus didiskusikan. Nah, ini peran guru penggerak dengan komunitas belajarnya, membangun komunitas-komunitas belajar di sekolah-sekolah untuk terus mendiskusikan itu. Diskusikan bagaimana sih realisasinya, adaptasinya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jangan sampai sekedar misalnya ada anekdot misalnya karena
menghamba pada murid, apapun yang dilakukan oleh murid seolah-olah guru itu tidak boleh menghukum, tidak boleh mengintervensi. Itu bukan sebenarnya. Karena Ki Hajar Dewantara juga hukuman-hukuman itu menekankan setimpal dengan perbuatan anak gitu. Misalnya kalau anak terlambat, bukan berarti anak itu dibiarkan karena si guru itu menghamba pada anak, tapi bagaimana hukuman itu tidak melebihi dari dari pelanggaran si anak. Misalnya anak dibentak-bentak, itu juga terlalu berlebihan gitu. Atau misalnya anak disuruh lari, disuruh push up yang tidak sesuai dengan dengan pembelajaran. Tapi soal-soal bahwa anak dihukum itu ya perlu didiskusikan oleh guru, sehingga guru memahami hukuman itu dengan sadar. Jadi jangan hanya sekedar bahwa karena saya guru ya saya mesti dihormati sama anak gitu. Karena ada emosi-emosi yang muncul melebihi hukuman karena merasa tidak dihargai sebagai guru dan sebagainya. Dan fungsi penggerak di sanalah menurut saya membangun sebuah komunitas, membangun sebuah terus belajar bersama. Kalau misalnya kita ingat bahwa guru yang terus belajar itu adalah guru, tugas belajar itu adalah guru. Nah, dari mulai misalnya tingkat sekolah itu terus membangun komunitas-komunitas diskusi, komunitas-komunitas yang namanya ada komunitas belajar. Itu juga harus tanggung jawab guru penggerak dan tanggung jawab guru-guru yang lain untuk membangun itu. Nah, di tingkat level wilayah mungkin ada komunitas guru penggerak. Nah, ini komunitas-komunitas guru penggerak yang terus dengan jumlahnya ratusan. Saya ikut grup komunitas guru penggerak Pandeglang misalnya, guru penggerak SMA. Nah, itu yang menurut saya yang masih kurang. Kritik saya ke teman-teman mendiskusikan apa sih yang bagus untuk pendidikan, bukan hanya sekedar kita bicara model, metode dan seterusnya itu. Oke, kalau dari sisi konsep kan sangat ideal lah ya. Ini mendorong guru untuk terus belajar. Ini kan kalau lihat kebanyakan guru ya sebagai alumni IKIP, umumnya guru ya berhenti belajar ketika lulus dari IKIP gitu ya. Makanya ilmu pengetahuannya ya kalau kita lihat atau ikut pelatihan-pelatihan dengan guru, ilmu pengetahuannya udah usang. Ya, guru jadi tukang ajar bukan menjadi fasilitator. Dan tadi soal relasi dengan murid pun mengkritik relasi lama kan. Dulu relasi lama kalau pakai pendapatnya Paulo Freire, guru adalah raja, murid adalah sahaya gitu ya. Jadi guru ya maha benar, guru maha tahu, murid maha tidak tahu gitu ya. Dan ini coba mau diubah dari kebijakan guru penggerak ini. Nah, saya tidak akan mau bahas banyak detail soal relasi di ruang kelas terkait dengan guru penggerak ini. Yang ingin saya tanyakan sebelum saya ke Kang Iik ya, ke Kang Digin, ini soal ekosistemnya. Ini kan berubah tuh, dimulai dari atas, dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, yang menjadi catatan kan di kita ini ada otonomi daerah, otonomi pendidikan, bahkan otonominya sampai sekolah lewat manajemen berbasis sekolah. Nah, dengan polisi dari Kementerian Pendidikan ini gitu ya, apakah ekosistemnya ikut mendukung? Misalnya di lasnya di provinsi atau kabupaten kota atau bahkan di sekolah gitu ya. Kalau kami atau Mbak Saidono ada acara gitu ya terkait dengan penguatan guru gitu ya, atau terkait dengan hal-hal yang lain yang dihubungkan dengan peningkatan kualitas atau kapasitas, apakah ada dukungan? Mungkin persepsinya beda ya. Mungkin dinas sudah mengatakan bahwa mereka mendukung guru penggerak dengan izin dengan itu. Tapi kalau saya sih bagaimana komunitas guru penggerak ini, bagaimana guru-guru penggerak ini yang saya anggap mereka itu sudah mendapatkan pendidikan, sudah mendapatkan pelatihan dan juga punya semangat untuk memperbaiki pendidikan juga. Sama pemerintah daerah itu bukan hanya sekedar di dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan kayak tadi model, metode dan seterusnya, tapi juga diajak diskusi. Bukan hanya meningkatkan kapasitas guru secara personal, tapi juga bagaimana memikirkan dunia pendidikan di
di Banten misalnya, apa sih sebenarnya kebijakan-kebijakan pendidikan di Banten ini, di provinsi Banten ini, bagaimana sih cara kita misalnya meningkatkan kualitas pendidikan di Banten ini juga sebenarnya guru komunitas ya, guru penggerak maupun komunitas-komunitas yang lain itu diajak kumpul, jangan sampai misalnya komunitas kayak komunitas guru penggerak atau yang lain itu ngumpul karena ada masalah. Misalnya kayak kemarin seleksi pengangkatan kepala sekolah itu tiba-tiba misalnya dinas pendidikan juga punya kelemahan, tiba-tiba misalnya menyebarkan surat undangan untuk mengikuti seleksi. Nah, ketika guru-guru mengikuti seleksi, ternyata itu bukan untuk guru-guru yang sudah masuk kualifikasi, tapi untuk guru yang baru diangkat. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu agak konyol ya. Orang yang sudah diangkat kok dipanggil untuk seleksi begitu. Nah, ini maksud saya berarti kan ini menunjukkan bukan sekedar bahwa dinas pendidikan itu lambat mengetahui terkait dengan mekanisme atau sistem pengangkatan atau terserahlah alasannya, tapi menurut saya ada pemahaman yang masih perlu ditingkatkan terkait dengan bagaimana membangun dunia pendidikan. Nah, ada komunitas-komunitas semacam komunitas guru penggerak, ayo kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan pendidikan di Banten ini. Nah, kalau misalnya jawabannya kita juga sudah melakukan, tapi menurut saya ada ruang-ruang terbuka untuk menerima masukan, menerima kritik gitu. Bukan hanya sekedar dikumpulkan ketika ada masalah. Atau misalnya ketika guru buat komunitas misalnya, kesannya itu guru itu mau menekan atau guru mau meributkan hal-hal lain. Kebijakan-kebijakan itu kan harus diributkan. Kalau kebijakan itu kebijakan itu kita didasari dengan niat baik untuk membangun pendidikan, dan itu harus didiskusikan permasalahan-permasalahan pendidikan. Nah, didiskusikan itu dengan siapa? Dengan komunitas-komunitas itu. Selain juga mungkin komunitas-komunitas itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan. Tapi ruang untuk membangun pendidikan itu bukan hanya sekedar guru meningkatkan kemampuan. Pak Sarjono, bicara soal ekosistem ya, apakah cukup kuat untuk mendukung ini? Ya, baik terkait ekosistem ataupun kalau kita bicara tentang sinergitas ya, antara program pusat dengan program di daerah gitu ya. Tentunya kalau kita melihat selama ini, kan kalau dalam hal dukungan berupa perizinan kegiatan ya selama ini tidak ada masalah gitu ya. Tapi kita ambil bicara bagaimana setelah program guru penggerak ini menghasilkan lulusan gitu ya. Mulai dari di Banten itu mulai ada angkatan 2 ya. Angkatan 2. Jadi kalau angkatan 1 tidak masuk sasaran, jadi angkatan 2 itu yang masuk sasaran Pandeglang, Bangkas, sama Kabupaten Tangerang kalau nggak salah gitu. Nah, selama ini begitu sudah selesai program, ya sudah begitu saja gitu ya. Kayak kita dulu membayangkan setelah program dari pusat itu selesai, maka daerah itu akan melanjutkan program apa yang akan diambil terkait para guru penggerak ini gitu ya. Artinya ada wadah yang dibuat oleh dinas pendidikan untuk bisa mengoptimalkan para guru penggerak ini, diberi ruang lah istilahnya. Teman guru penggerak ini tidak, kan selama ini kan ada asumsi seakan-akan ruang pengawasan itu hanya sebatas diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah gitu ya. Padahal banyak sekali ruang-ruang yang bisa diambil ataupun bisa dilaksanakan oleh dinas pendidikan baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Misalnya gitu ya, untuk biar para guru penggerak ini bisa tetap berkarya, tetap eksis gitu ya. Misalkan nanti tiap tahun sekali masih ada pertemuan entah forum lokakarya atau forum simposium gitu ya. Untuk para guru penggerak ini bisa menampilkan karya, sharing pengalaman bagaimana setelah mereka tidak lagi di program guru penggerak tapi masih bisa mengoptimalkan keilmuannya, penerapan di sekolahnya, bagaimana menerapkan pendidikan yang menghamba pada murid, atau di Pak Ambali bagaimana istilahnya kita mendiskusikan disiplin positif, bagaimana penerapan
mencari titik temu ya antara teori dengan realitas di sekolah seperti apa. Tentunya kita butuh ruang diskusi. Artinya setelah para guru di sekolah menerapkan, mengimplementasikan di tiap kelas-kelasnya itu, kita butuh ruang untuk refleksi, diskusi gitu ya. Saya terapkan ini kok hasilnya seperti ini. Di sana seperti ini hasilnya gini. Nah itu tentunya akan menjadi praktik baik yang harapannya itu bisa mencari titik temu antar, kan idealis sekali gitu ya, bahwa guru tidak boleh menghukum siswa. Kita hanya boleh membuat kesepakatan untuk nanti kita laksanakan ketika siswa melanggar misalkan. Bahwa di sekolah itu perbandingan guru dengan siswa sangat banyak sekali gitu ya. Contohnya kalau kita mau restitusi siswa gitu ya. Tapi ketika di sekolah itu ada sekian puluh anak terlambat bareng-bareng, kan nggak mungkin kita restitusi satu-satu, itu butuh berapa jam gitu ya. Karena kita guru juga mau ngajar misalkan. Nah disinilah ruang-ruang diskusi, ruang-ruang refleksi dan berbagi pengalaman ini masih diperlukan. Nah tentunya ketika bisa diwadahi, difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam dinas pendidikan itu ya, itu akan lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi, dan ini akan menjadi komunitas yang sangat baik. Tapi realisasinya difasilitasi nggak? Hanya sejauh ini belum ya Pak Amali ya? Belum. Memang ada, kalau saya lihat di beberapa grup itu ada beberapa daerah yang memang sudah sangat bagus menangkap apa istilahnya ya, kesempatan ini. Jadi begitu program selesai, mereka ajak kumpul untuk para guru penggerak untuk bagaimana menyusul langkah berikutnya gitu ya. Kita mau ngapain setelah selesai guru penggerak? Apakah dan kembali kayak dulu lagi ngajarnya, atau kita mau action dan terus berkarya sehingga tadi perubahan pendidikannya akan bisa nampak walaupun sedikit demi sedikit. Oke, tapi ke Kang Iik sekarang, sebagai akademisi dan orang yang udah kalau bahasa Banten yang lotok lah di bidang pendidikan, ini catatan kritis Kang Iik terkait dengan kebijakan guru penggerak ini seperti apa? Pertanyaan kedua, kelebihan dan kelemahannya atau kelebihan dan kekurangannya apa saja Kang Iik? Kira-kira ya perlu diperbaiki. Dan satu lagi, apakah yang tadi digambarkan Sarjono ataupun Ginanjar terkait hal ideal guru penggerak ini gitu ya, dengan realisasi di lapangannya sudah match atau belum gitu ya? Silakan Kang Iik. Terima kasih Bang Ade, ini sahabat saya yang selalu visioner ya, pikiran dan tindakannya. Nah, sahabat saya Pak Ginanjar ya, dan Pak Arjono juga teman-teman yang hadir di sini. Kalau berbicara guru penggerak Bang Ade ya, 3 tahun terakhir ini saya mengamati bergeraknya kemana begitu ya. Faktanya kan bergerak dari sekolah ke hotel begitu ya. Gitu. Pergerakannya guru bergerak ke hotel. Nah setelah pulang dari hotel bergerak tidak di sekolah gitu kan. Jadi mungkin baru indikator-indikator permukaan ya. Sudah berhasil dilatih sekian ratus atau sekian ribu di kabupaten kota itu misalnya kan guru penggerak. Nah ini kan ibarat baru latihan ya. Tentara ini kan. Ini setelah dilatih ditempurkan enggak gitu kan. Mereka bergerak tidak di sekolah kan. Jadi kalau begitu kita ini belum apa-apa Bang Ade. Jadi guru penggerak ini saya berani katakan masih nol besar ya. Dalam konteks apakah ini punya dampak tidak terhadap soal-soal mutu, budaya kualitas pada tataran komunitas terkecil tadi. Sebab yang namanya gugus mutu itu ya, ke berbagai negara yang saya pelajari, kalau itu tidak bergerak pada komunitas yang terkecil ya, itu gugus ya. Bahkan gugus itu kan pengertiannya ekosistem sekolah itu ya sekolah gitu kan. Nah, kalau mutu ini tidak bergerak di sekolah, jadi kepemimpinan mutu itu tidak ada. Guru penggerak dilatih, tapi pikiran orientasi visi kepala sekolahnya bagaimana? Apakah dia juga punya visi kepemimpinan tentang mutu, tentang bagaimana membangun budaya mutu di sekolahnya? Bagaimana dia juga satu pikiran, satu orientasi dengan para guru ya? Itu juga hal yang harus dipertanyakan. Sehingga guru penggerak di sekolah ini dia tidak bisa bergerak ketika kepemimpinan kepala sekolah bisa tidak berpihak pada
perubahan, pada inovasi, pada mutu. Kalau guru penggerak tadi menghamba ke murid, tapi juga menghamba ke kepala sekolah dan kepala dinas ya. Harus menjadi catatan. Saya menyimak tadi dan juga mengamati di lapangan. Itu masih jauh soal bagaimana dukungan pada tataran dinas pendidikan, pada tataran kepala sekolahnya seperti apa. Ini belum nampak ini ada. Padahal yang namanya perubahan mutu itu harus dimulai pada gugus terkecil sekolah. Jadi yang paling bertanggung jawab tentang kepemimpinan mutu ini justru kepala sekolahnya. Jangan sampai gurunya sedemikian rupa karena dilatih jadi pada pinter gitu kan. Kepala sekolahnya tidak tercerahkan pikirannya. Ini tidak akan terjadi kepemimpinan mutu. Ini catatan saya. Sehingga selama 3 tahun ini dalam kepemimpinan Nadiem Makarim baru berhasil melatih sekian ribu ya atau sekian ratus kuantitatif kepala sekolah. Lah Nadiem lengser, guru penggerak ini bergerak tidak? Ini pertanyaannya kan. Padahal itu yang harus menjadi concern sebab perubahan mutu itu di berbagai negara itu dimulai dari gugus-gugus kecil. Nah saya melihat pikiran atau gagasan kebijakan guru penggerak ini juga prematur, cacat sejak lahir ya. Karena ini pure gagasan, kemudian tidak diuji gagasan itu langsung diimplementasikan ya. Jadi pada konteks gagasan juga ini sesuatu yang prematur menurut saya. Karena kita ini selama ini kan sebetulnya sudah punya yang namanya gugus-gugus mutu itu Bang Ade. Kelompok kerja guru itu gugus mutu, kelompok kerja kepala sekolah, ya, kelompok kerja pengawas. Inilah instrumen-instrumen dalam konteks sistem yang sebetulnya ini gugus-gugus pengendalian mutu. Begitu lahir program guru penggerak, gugus-gugus itu seolah-olah mati, ya. Sehingga guru penggerak ini saya katakan ini penumpang gelap gitu, ya, penumpang gelap yang kemudian mematikan sistem gugus tadi, ya. Yang sebetulnya itu yang harus dihidupkan ya, bukan lagi membuat ya, tetapi gugus-gugus pengendalian mutu yang notabene sudah ada dan itu sudah cukup teruji di masa Orde Baru ya, ini tidak dilanjutkan. Bergantilah komunitas guru penggerak dengan problematika di lapangan ya, teknis misalnya. Guru penggerak ini bisa mengalahkan guru senior misalnya kan. Guru baru kemarin sore pangkatnya juga masih 3A ya, tiba-tiba jadi pengawas gitu atau jadi kepala sekolah. Ini dari sisi karir mapping juga tidak bagus ya. Karena mutu itu juga harus mencerminkan meritokrasi ya, merit system gitu. Ya, ini tiba-tiba guru penggerak kemudian dianggap dia paling mumpuni gitu. Menurut saya nanti dulu ya. Ketika di sekolah itu tidak juga terjadi budaya mutu gitu ya. Kan yang guru itu ya semua harus jadi guru penggerak sebetulnya ya. Bukan idealnya bukan hanya guru yang dilatih di hotel saja yang berhak untuk menjadi guru penggerak. Terus ini. Semua guru itu harus jadi penggerak gitu kan. Semua guru yang ada di sekolah itu harus menjadi guru penggerak prinsipnya ya. Belajar terus, dan kalau ini tidak didorong pada pembudayaan komunitas belajar pada tataran sekolah ya, saya hakul yakin skeptis ya, ini tidak akan berjalan dengan kontinu kalau itu tidak dibudayakan pada tataran unit yang paling kecil ya. Apalagi ini hanya mengandalkan yang bersifat project ya. Kalau yang bersifat project, ketika sudah tidak lagi project maka akan berhenti. Yang namanya mutu ya, mutu yang dicerminkan oleh si guru penggerak ini, dia kan learning tiada henti. Sebagai komunitas pembelajar di sekolah itu terus ya, bukan karena ada project ya. Pagi Najar nanti di sekolah ini harus terus bergerak. Sesama guru lain menjadi komunitas belajar. Itu yang ideal dari sisi best practices maupun prinsip menanamkan budaya mutu ya. Kalau ini hanya sekedar mengandalkan project ya, tanpa kemudian itu menjadi benih-benih mutu pada tataran gugus terkecil di sekolah, dengan skeptis saya mengatakan ini akan terhenti dengan sendirinya ya, seiring dengan berhentinya Nadiem Makarim gitu. Karena ini kan
kalau pendekatannya proyek ini berapa ratus miliar ya, berapa triliun mungkin anggaran negara yang hanya dihabiskan untuk melatih guru penggerak ya. Yang itu sampai hari ini 3 tahun pergerakannya baru dari sekolah ke hotel gitu kan. Belum menggerakkan mutu di sekolah ya. Terbukti nanti kalau tidak ada dukungan dari Dinas Pendidikan lokal ataupun visi kepala daerahnya juga tidak berorientasi mutu, saya jamin itu akan gagal total. Gagal total. Jadi mutu harus dikembalikan pada pergerakan pada unit terkecil. Kuncinya kepemimpinan mutu itu ada pada kepala sekolah yang juga didorong oleh para guru yang tentunya selalu update ya. Itu kuncinya di kepemimpinan kepala sekolah. Karena ada kebijakan manajemen berbasis sekolah ya. Berbasis sekolah. Dan kalau tanpa ini itu akan gagal total. Jadi Kang Ik cuma lihat ini sebagai project aja. Saya melihat 3 tahun terakhir ini jadi project saja ya. Project saja. Dan tentu menteri yang baru ini wajib hukumnya untuk mengevaluasi bagaimana pelaksana guru penggerak ini yang notabene ya 3 tahun terakhir baru menggerakkan guru ke hotel gitu ya. Belum bagaimana apakah benih-benih mutu pada tataran sekolah ini sudah terbangun tidak ya. Kayak Pagi Nanyar yang guru penggerak, belasan guru di sekolahnya mungkin belum dilatih sebagai guru penggerak gitu ya. Ini bagaimana gitu? Nah, kalau tanpa menyertakan visi dan orientasi kepala sekolah, saya jamin itu akan gagal. Apalagi nanti sangat bergantung pada bagaimana supporting pendanaannya dari sekolah, dari dinas. Ini tidak menjadi siklus proses mutu yang natural. Padahal mutu itu nanti itu harus natural dalam sebuah kehidupan komunitas profesional. Ini yang harus dibangun justru ya. Itu. Dan kalau bicara kuncinya di kepala sekolah kan politis sekali ya. Dia tona kepada kepala daerah sebenarnya, kepala dinas dan kepala daerah gitu ya. Betul Kang Indi ya? Mana Kang Indi tadi? Kalau dia gagal ya karena misalnya kepala sekolah lebih kental itu dengan orientasi politik yang tadi menghamba kepada kepala dinas, menghamba kepada bupati, kepala sekolah itu tidak cukup pikiran, tidak cukup kepala untuk bisa memikirkan bagaimana budaya mutu itu tumbuh pada tataran sekolah. Jadi sekolah ini kan komunitas belajar, guru itu komunitas belajar ya. Ya gurunya tidak pernah belajar kata Bang Ade tadi kan, pengetahuan yang lama 20 tahun sekarang masih itu saja. Guru tukang ajar. Guru tukang ajar. Tukang ajar. Ya kalau memang guru penggerak ada baiknya kalau ini betul-betul ke depannya budaya mutu ini bisa tumbuh pada komunitas terkecil yaitu sekolah. Dan itu kuncinya pada kepemimpinan mutu gitu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kepemimpinan mutu itu kepala sekolah ya. Tadi ini saya nanya ke Mas Arjono sebelum nanti ke Kang Ik. Kang Ik bilang ini project gitu ya. Teman-teman kan ikut pelatihan yang tadi Kang Ik bilang banyak di hotel lah gitu, makanya Ginanjar senang gitu ya. Kira-kira untuk program guru penggerak ini budgetnya berapa per guru nih? Tadi sempat diskusi dengan Gin gitu ya. Silakan Gin. Sampai lu dari guru penggerak ini. Kalau analisis temen yang analisis temen katanya 19 sama 21 juta ya. 21 juta. Alright. Nah, kalau guru penggerak dari sekolah ke hotel, formatnya sekarang mungkin beda ya. Awal mungkin ya, yang awal-awal. Memang awal-awal lebih ya. Kesannya ada juga tuh cara misalnya ada passion. Nah kalau yang akhir-akhir ini ikut di sekolah. Saya angkatan 6 ya, mulai di sekolah. Tapi intinya menurut saya kalau apa yang diterima secara finansial untuk guru penggerak sepertinya tidak ada ya yang diterima langsung ya. Yang diterima paling uang transfer ya, wajar-wajar saja ya kalau uang transfer karena kegiatannya juga kebanyakan. Kalau kayak transfer juga itu juga kalau kita mengikuti lokakarya ke suatu tempat. Nah tapi
Saya mau menanggapi Kang Ik sedikit ya. Soal tadi prajurit yang baru dilatih tempur gitu ya, yang dilatih tempur lagi, dan memang dukungan dari komunitas memang diperlukan. Karena kalau misalnya komunitas terkecil itu mendukung apa yang dibawa, kan awal kalau prajurit tempur kalau baru dilatih itu semangatnya masih menggebu-gebu ya, mau begini mau begitu, kayak guru penggerak baru pelatihan lagi mungkin ya, itu kan semangatnya menggebu-gebu. Tapi kalau komunitas terkecilnya misalnya dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan dari tingkat strukturalnya ada lemah, misalnya menganggap terlalu pertanyaan-pertanyaan ngapain aja sih jadi guru penggerak, kalau misalnya terus dianggap kalau ada misalnya ikut pelatihan dianggap meninggalkan tugas misalnya. Nah itu juga jadi persoalan. Makanya kata saya juga ruang-ruang untuk kita berdiskusi bagaimana menggerak guru, bukan hanya soal guru penggerak itu, soal beban kerja, soal misalnya keterlibatan dinas untuk lebih ya bukan hanya bahwa mereka itu atasan kita, tapi bagaimana duduk bersama membangun pendidikan di Banten khususnya, ruang-ruang seperti itu. Menurut saya ruang-ruang seperti itu harus dibuka. Pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti di Kang Ik di akhir. Ini kan mau ganti kabinet nih ya, Oktober tanggal 20-an lah ya. Kira-kira ini menurut In atau Mas Pendok, perlu nggak program guru penggerak ini dilanjut? Dan risetnya seperti apa? Kalau perlu dilanjut, risetnya apa? Kalau nggak perlu dilanjut, risetnya apa? Mas Arjana dulu, baru izin nanti saya terakhir ke Kang Ik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang sekarang ya, itu program sudah mau berhenti kayaknya. Contoh kalau di Banten, kayak di Pandeglang ini, yang kemarin lolos seleksi angkatan 12, itu diserahkan kepada daerah. Jadi ketika pada pertanyaan ini untuk angkatan 12 apakah akan dilaksanakan, jawaban dari BGP itu tergantung daerah. Kalau daerah mau membiayai maka akan dilaksanakan, tapi kalau tidak maka tidak dilaksanakan. Jadi sepertinya dari Kemendikbud itu menganggap beberapa daerah sudah mencapai target ya. Jadi kalau kita lihat di Banten itu sekarang untuk semua jenjang itu sudah mencapai 2.500-an guru penggerak ya di Banten. Baik itu dari guru TK, SD, SMP, SMA maupun SMK dan SKH gitu ya. Sehingga itu sudah dianggap mencukupi untuk sebagai penggerak ya. Tadi kalau Bang I terkait komunitas terkecil gitu ya. Memang di guru penggerak ada apa dulu ya, diminta ada materi tentang penggerak komunitas. Nah emang di sini kemarin guru penggerak juga diminta membuat komunitas di sekolah masing-masing ya. Nah tadi nyambung betul, ketika memang itu dukungan kepala sekolahnya bagus, maka sampai sekarang masih berjalan di tiap sekolah itu komunitas belajar ya, sehingga ada yang rutin tiap pekan, ada yang 2 pekan, ada yang sebulan sekali. Nah apakah di sekolah itu berlanjut terus-menerus atau tidak, itu semua tadi kembali dukungan dari tiap kepala sekolahnya yang punya visi pendidikan gitu ya. Nah tadi menyangkut apakah menteri baru, apakah kalau menurut saya sendiri yang perlu adalah kayak ganti program ya. Kita kalau menurut saya sekarang ini kemarin kan di era pandemi ini P4TK yang fokus kepada bidang pampel tertentu kan dihilangkan ya. Misalkan P4TK IPA yang fokus pada pelajaran IPA itu dihilangkan. P4TK matematika semua mapel dihilangkan ya, sehingga diganti dengan BGP. Sementara kalau kita lihat di lapangan itu pedagogik terkait kemampuan mengajar mapelnya masing-masing masih perlu perbaikan gitu ya. Sehingga ketika nanti arahan menteri yang baru ganti fokus mungkin ya, fokus kepada bagaimana guru mengajar mapelnya tapi secara lebih baik gitu ya. Kemampuan matematika misalkan, bahasa Indonesia dan sebagainya. Kalau kita bisa lihat sendiri mutu pendidikan kita ya, misalnya di SD, yang mana kemampuan guru-guru mengajarkan matematika di SD itu juga masih perlu di-upgrade kembali gitu ya. Sehingga nanti ketika
Kalau kemarin era Pak Nadiem ini fokus pada guru penggerak, mungkin nanti menteri berikutnya fokus pada bagaimana guru-guru ini di-upgrade dari sisi kemampuan mengajar mapelnya masing-masing secara lebih baik lagi. Karena tadi kemampuan guru kadang kan usang sering waktu gitu ya. Sementara zaman terus berubah, teknologi juga berubah. Nah disinilah perlu pemantik kembali untuk guru-guru ini fokus mengembangkan di tiap mapelnya agar dia suka belajar kepada mapel-mapel yang di sekolah itu gitu. Dan itu kalau bagi saya pribadi ya dilanjut atau tidak itu terserah kementerian ya. Kalau saya yang pasti model pelatihan bagi guru itu harus ada. Terserah nanti misalnya kementerian baru menteri baru itu nanti membuat kebijakan membubarkan guru pelatihan guru penggerak atau melanjutkan, tapi guru itu harus ada ruang bagi guru itu untuk meningkatkan kemampuan. Nah tadi Mas Harjono membahas kalau guru penggerak itu kalau kita amati lebih ke pedagogiknya ya, cara mengajarnya. Nah mungkin nanti ke depannya bagaimana konten, materi pelajarannya, apa yang diajarkan ke murid itu yang lebih ditekankan. Karena dengan perkembangan nanti mungkin polanya apakah nanti dengan konsep guru penggerak seperti sekarang atau dengan konsep yang lain, tapi yang jelas model pelatihan atau pendidikan guru penggerak seperti sekarang ini menurut saya harus dilanjutkan. Oke, terakhir ke Kang Ihik. Kalau tadi naga-naganya sih minta dievaluasi ya, gitu ya. Saya pertanyaan agak di luar soal lanjut atau tidak. Menurut Kang Ihik, problem terbesar di guru kita itu apa gitu ya? Atau kemudian apakah masalahnya ada di guru atau masalahnya ada di politik, ada di kementerian, ada di pemerintah daerah gitu ya. Sehingga semua program tadi Kang Ihik mengkritikkan keras, guru penggerak ini ya soal project aja, project selesai ya selesai begitu aja gitu ya. Nah kalau menurut Kang Ihik, apa sih yang mesti dilakukan untuk mengubah agar guru ini sesuai ya seperti yang kita bayangkan lah ya, guru ini yang memang jadi fasilitator, menghamba ke murid tapi juga punya otoritas yang besar di ruang kelas gitu ya. Lalu kemudian juga bisa men-challenge kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh di dinas maupun di kementerian gitu ya. Termasuk kemudian tidak menghamba kepada kepala sekolah. Karena kalau kita lihat kepala sekolah pada dasarnya guru kan. Guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Gitu. Tapi otoritasnya begitu luar biasa dan guru-guru kayak Gigin di luar ini lah berani aja gitu ya, ini banyak juga guru-guru di sini. Tapi di dalam kelas menghamba kepada kepala sekolah gitu, sehingga ya jadi tukang dan iya kalau kita minta guru memerdekakan peserta didik, murid gurunya aja terjajah, gimana mau memerdekakan gitu ya. Menurut Kang ini gimana sebagai akademisi? Ya memang hal yang mengkhawatirkan dalam realitasnya Bang Ade ya. Tadi guru menghamba kepada kepala sekolah ya. Kepala sekolah menghamba kepada kepala dinas gitu kan. Kepala dinas menghamba kepada bupati. Sehingga yang terjadi bukan guru penggerak, tapi bagaimana menggerakkan guru gitu kan. Untuk pilkada misalnya. Ini kan catatnya Hendy, mana Hendy ya? Itu. Ya seperti di Pandeglang ini kan kepala dinas menggerakkan kepala sekolah ya. Kepala dinas digerakkan oleh bupati untuk pemenangan pilkada. Ini kan ngawur dan rusak begitu ya. Di mana ada visi pedagogis di sekolah-sekolah, contoh di Pandeglang ini, itu nggak ada ya. Bagi saya ini memang visi politik kepala daerah, kepala dinas, tadi kepala sekolah, itu harus visinya visi pedagogis ya. Visi yang berorientasi pada bagaimana sekolah ini komunitas pembelajar. Betul, itu lepas dari project atau tidak. Budaya mutu itu harus terus. Kembali kepada soal guru penggerak ya. Guru penggerak menurut saya aku yakin ya, presiden ke depan, menteri ke depan setidaknya akan mengevaluasi total ya. Karena diskusi-diskusi saya dengan beberapa anggota DPR misalnya, ini betul-betul hanya menghabiskan anggaran saja ya. Sementara dampaknya kita belum mengevaluasi. Jadi 3 tahun ini kan tadi kita baru mencetak
prajurit-prajurit yang belum disempurkan. Jadi impact-nya seperti apa dari guru penggerak ini? Jangan-jangan tadi prediksi saya secara skeptis, ini tidak akan menjadi guru penggerak, tapi guru yang diam malah. Diam karena sistem tidak mendukung. Kepala sekolah tidak mendukung karena walau bagaimanapun guru itu bergerak ya dan bekerja pada sistem organisasi. Ketika leader organisasi ini tidak menggerakkan sistem tersebut untuk terbangunnya budaya belajar, budaya mutu, itu tidak akan terjadi. Fakta best practice-nya di berbagai negara begitu ya. Sehingga kalau ke depan ini akan diteruskan, oke, gitu kan. Tetapi gugus-gugus pengendalian mutu seperti gugus kerja kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru, ya, pengawas, ini mestinya yang dihidupkan kembali, ya. Dan ini harus memiliki prinsip desentralisasi. Tidak mungkin kita menggerakkan visi mutu itu dari Jakarta, ya. Tetapi harus semakin membumi, harus semakin dekat, ya, pada komunitas guru itu sendiri. Dan itu artinya, ya, otonomi pendidikan itu kan spiritnya ada pada daerah. Kalau kepala daerahnya punya orientasi pedagogis yang kuat, maka keberpihakan kebijakan itu pasti akan memiliki turunan pada pengelolaan atau tata kelola sistem pendidikan pada level sekolah pun akan sehat. Ini yang terjadi adalah ketidaksehatan tata kelola sistem pendidikan akibat orientasi politiknya terlampau kuat, ya. Politiknya adalah politik kekuasaan, bukan politik yang memiliki visi pedagogis. Ini yang terjadi. Setidaknya mungkin di Pandeglang atau Banten, ya. Saya yakin itu. Hampir di semua tempat. Hampir di semua tempat, ya. Gitu. Ya, kalau pernyataan saya keliru, bantah saja kan. Kita berdebat habis-habisan soal ini, siap, gitu kan. Rasanya nggak keliru sih. Pendidikan selalu jadi korban. Tidak keliru Bang Ane, ya. Iya. Amin kalau begitu, ya. Amin untuk diubah gitu ya. Baik, sobat pendidikan, kita cukup panjang lebar bahas asbabun nuzul guru penggerak, lalu kemudian permasalahannya apa saja, lalu rekomendasinya seperti apa. Kalau dari narasumber kita yang di depan, ini satu fasilitator guru penggerak dan guru penggerak agak sedikit pasrah gitu. Kalau Kang Yik minta dievaluasi lalu kemudian dibedakan. Contoh Bang Ade, di Pandeglang ini guru ini tidak merdeka kan dalam situasi merdeka belajar. Iya. Malah ditekan-tekan terus gitu kan. Iya. Untuk memiliki suara pengikut 10 misalnya kan terus ya. Karena untuk pemenangan bupati misalnya ini kan ngawur menurut saya ya. Dan ini harus dihentikan secara politik ya dengan pemimpin yang memiliki visi pedagogis untuk kemajuan daerah ya. Iya. Kalau dia yang menggiring-giring kepala sekolah, menggiring-giring guru, realitanya guru-guru kita di bawah tekanan akibat orientasi politik pilkada yang tidak memiliki visi pedagogis. Ini harus dihilangkan dan harus dilawan menurut saya ya oleh komunitas dan pasukan guru di Pandeglang. Ini harus menjadi catatan penting bagi kita. Guru harus bergerak ya. Bergerak apa? Melakukan perlawanan secara politik supaya orientasi pendidikan itu menjadi kepada realnya visi pedagogis. Itu baru guru pejuang. Kuncinya di guru gitu ya. Dan memang ya secara politik guru ya terjajah gitu ya. Bahkan kalau di Pandeglang lihat teman-teman saya ini banyak guru gitu ya. Jangankan secara politik gitu ya, di domestik aja terjajah. Mau acara ke sini aja biasanya ada minta exit permission gitu ya. Nah, bentar lagi ada yang di video call kan. Sebelum datang ke sini biasanya kirim video dulu. Benar di acara diskusi ya. Ini teman-teman kita. Jadi ya nggak merdeka dimanapun, terjadi dimanapun gitu ya. Ya terima kasih. Dan itu Pucuk Pare saya kira menjadikan satu resto yang monumental untuk perubahan pembaharuan Pandeglang Bang Ade untuk lebih baik. Asbabun nuzul saya itu ya dorong buat ini sebenarnya untuk memfasilitasi teman-teman guru di sini. Ya. Supaya merdeka bersuara. Betul, ini hampir 1 tahun kita buat di sini, baru ada diskusi yang inisiatif teman-teman ini sekali ini gitu ya. Sekali ini, kita fasilitasi, nggak mau juga, gitu. Nggak ngerti juga. Ya memang, kalau istilah sudah terhegemoni gitu ya, terinternalisasi, jadi ya nggak merasa terdadah gitu kan. Ya, terima kasih Sobat Pendidikan, jangan lupa subscribe di Visi Duken, dan mudah-mudahan ini akan jadi agenda rutin kita, ini teman-teman. Jadi ikhtiar kita untuk
membawa perubahan, paling tidak perbaikan bagi dunia pendidikan nasional maupun di Pandeglang, wabil khusus di Banten. Dan saya kira sekali lagi kalau kita niatkan ini sebagai upaya untuk memperbaiki negara kita ini, gitu, insya Allah dapat pahala, gitu ya. Dan insya Allah masuk surga tanpa hisab. Gitu. Terima kasih banyak. Sobat pendidikan, sampai jumpa lagi di program Visi Duken selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.